Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2204040025 dari program studi akuntansi syariah kelas 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari dosen pengampu Ibu Andi Nur Rahma Ghaffar, SE MAK. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam tugasnya. Baik, jadi tugasnya itu adalah menjelaskan kembali materi mengenai pengauditan organisasi syariah. Nah, organisasi syariah adalah organisasi atau lembaga yang menjalankan operasional usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, contoh organisasi syariah itu adalah BSI, Bank Muamalat, Pegadaian Syariah, dan juga Basnas. Selanjutnya, apa sih itu audit, auditor, auditi, audit internal, dan juga audit eksternal? Jadi audit itu adalah proses pemeriksaan baik terhadap catatan, prosedur, kegiatan operasional, ataupun juga laporan keuangan perusahaan ataupun organisasi. Nah, auditor itu adalah orang yang melakukan pemeriksaan yang bersifat independen. Lalu auditi. Nah, auditi itu adalah yang diperiksa. Jadi misalnya auditor memeriksa laporan keuangan, jadi auditinya itu adalah laporan keuangan. Lalu audit internal. Nah, audit internal ini adalah seseorang yang melakukan proses pemeriksaan dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, juga audit internal ini berfokus pada pengendalian dan manajemen risiko perusahaan. Lalu audit eksternal. Nah, audit eksternal ini adalah proses pemeriksaan dilakukan oleh orang yang berasal dari luar perusahaan. Nah, fokusnya mereka juga itu untuk memberikan opini objektif terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka periksa. Nah, contoh audit eksternal itu seperti KAP. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang dilakukannya audit. Nah, latar belakang dilakukannya audit itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui apakah suatu organisasi atau suatu perusahaan itu telah menjalankan usahanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan prinsip, ataupun sudah sesuai dengan SOP yang ada. Lalu yang kedua itu hasilnya nanti itu digunakan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, ruang lingkup audit. Nah, ruang lingkup audit untuk konvensional itu adalah mengenai aktivitas ekonominya, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Lalu yang kedua itu laporan keuangan manajemennya, apakah telah sesuai dengan aturan atau belum. Lalu ruang lingkup audit syariah itu sama seperti audit konvensional atau audit pada umumnya, tetapi di sini pada audit syariah itu aktivitas ekonomi itu apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, juga laporan keuangannya apakah sudah sesuai dengan peraturan ataupun prinsip syariah yang telah ada. Lalu apa sih itu lembaga keuangan syariah? Nah, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan usaha itu sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut, di sini jenis-jenis audit bank syariah. Nah, jenis-jenis audit bank syariah yang telah dijelaskan kemarin itu ada tiga. Yang pertama audit keuangan syariah, audit operasional syariah, dan yang ketiga itu audit kepatuhan syariah. Nah, apa sih itu audit keuangan syariah? Nah, audit keuangan syariah itu adalah di mana proses pemeriksaan laporan keuangan atau aktivitas operasional suatu perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Lalu audit operasional syariah itu apa? Audit operasional syariah itu adalah proses pemeriksaan kegiatan operasional perusahaan, apakah kegiatan operasionalnya itu atau produk-produknya itu telah sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Lalu yang ketiga itu audit kepatuhan syariah. Nah, di sini itu proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip atau sudah patuh terhadap prinsip-prinsip yang ada. Lalu tujuan dan manfaat audit. Nah, tujuan dan manfaat audit itu ada kelengkapan, akurasi, keberadaan, penilaian, klasifikasi, batas split, dan pengungkapan. Lalu ketiga, independen. Nah, independen ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Nah, maksud dari independen ini adalah seseorang tersebut tidak mudah terpengaruh. Jadi dia tidak mudah dipengaruhi oleh seseorang. Jadi dia
dia memiliki sifat pada pendiriannya sendiri, tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Baik, itulah penjelasan mengenai pengauditan organisasi syariah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.